Sejarah asal-usul tindik telinga wanita. Bagian 1. Zaman prasejarah, awal mula keberadaan. Sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Ternyata menindik telinga bukanlah tren baru. Kebiasaan ini sudah ada sejak manusia zaman batu. Ditemukan bukti arkeologis berupa mumi dan patung kuno yang menunjukkan wanita sudah memakai anting sejak ribuan tahun lalu. Di masa itu, lubang di telinga dibuat menggunakan duri kayu, tulang ikan, atau jaram dari batu keras. Tujuan pertamanya bukan hanya untuk cantik, tapi juga sebagai penanda identitas dan status sosial. Dipercaya juga memiliki kekuatan magis untuk menolak bala dan mengusir roh jahat yang ingin masuk ke tubuh. Bagian 2. Zaman Mesir kuno dan peradaban maju. Zaman Firaun dan kerajaan besar di Mesir kuno, tindik telinga menjadi simbol kemewahan dan kekuasaan yang sangat tinggi. Hanya wanita dari kalangan kerajaan, ratu dan bangsawan sajalah yang berhak memakai anting yang indah. Anting dibuat dari emas murni, perak, dan dihiasi batu permata berharga seperti pirus dan lapis lazuli. Semakin besar dan berat anting yang dipakai, semakin tinggi derajat orang tersebut di mata masyarakat. Rakyat biasa pada awalnya dilarang memakai perhiasan di telinga karena dianggap hak khusus kaum elit. Bagian 3. Zaman Romawi dan Yunani. Zaman Kekaisaran Eropa kuno, budaya menindik telinga menyebar luas dan memiliki makna yang berbeda-beda. Di Romawi, wanita bebas memakai anting sebagai bagian dari gaya berpakaian sehari-hari. Mereka percaya bahwa menindik telinga dapat memperbaiki penglihatan dan kesehatan reproduksi wanita. Anting menjadi pelengkap kecantikan wajah agar terlihat lebih bersinar dan memikat. Pedagang dari Timur Tengah membawa bahan-bahan mewah sehingga model anting semakin beragam dan cantik. Bagian 4. Pengaruh budaya dan agama. Masa penyebaran agama dan budaya. Tindik telinga kemudian menjadi bagian dari adat dan tata krama di berbagai belahan dunia. Di banyak budaya timur, telinga yang ditindik menandakan bahwa seorang wanita sudah dewasa dan siap menikah. Dalam ajaran Islam, menindik telinga bagi wanita hukumnya boleh, bahkan disunahkan. Berbeda dengan laki-laki yang dilarang. Ini menjadi pembeda yang jelas antara penampilan wanita dan pria. Anting menjadi perhiasan yang halal dan indah untuk dipakai wanita kapan saja dan di mana saja. Bagian 5. Abad pertengahan hingga modern. Tahun 1800 hingga 1900. Teknik menindik menjadi semakin aman, bersih, dan tidak menyakitkan. Ditemukan teknik menindik menggunakan tembakan atau gun piercing yang cepat dan presisi. Bahan anting pun beragam, mulai dari emas, berlian, hingga bahan medis yang tidak menyebabkan alergi. Tidak ada lagi larangan sosial. Semua wanita dari berbagai kalangan bisa bebas mempercantik diri. Tindik telinga kini menjadi prosedur sederhana yang dilakukan di salon dan toko perhiasan. Bagian 6. Tren di zaman sekarang. Hari ini, tindik telinga telah berevolusi menjadi seni dan gaya yang sangat bebas dan kreatif. Tidak hanya satu lubang, sekarang wanita bisa membuat beberapa lubang di daun telinga hingga ke tulang rawan. Model anting berubah setiap saat, mulai dari model klasik, minimalis, hingga yang besar dan mencolok. Intinya tetap sama, tindik telinga adalah cara wanita mengekspresikan diri, merasa percaya diri, dan terlihat cantik sempurna. Begitulah sejarah panjangnya dari simbol kekuasaan hingga menjadi kebutuhan kecantikan setiap wanita.